Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah sistem dispersi koloid, materi kimia SMA kelas 11. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Sistem dispersi. Kalau kita ilustrasikan suatu gelas kimia yang kita isi suatu medium pendispersi, kemudian di sini ada zat terdispersi, kita masukkan dalam medium pendispersi. Zat terdispersi bisa berupa cair, padat, atau gas. Medium pendispersi juga bisa berupa cair, gas, atau padat. Proses selanjutnya, zat terdispersi akan terdispersi ke segala arah. Artinya, akan molekul-molekulnya terdispersi. Proses berikutnya, molekul yang terdispersi ini membentuk partikel-partikel yang lebih kecil. Berdasarkan ukuran partikelnya, maka sistem dispersi dapat dibedakan menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Untuk kali ini, materi yang akan kita bahas adalah koloid. Jangan lupa klik subscribe. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Ukuran partikel untuk larutan kurang dari 1 nanometer atau kurang dari 10⁻⁷ cm. Koloid terletak antara 1 sampai 100 nanometer. Suspensi lebih dari 100 nanometer. Tampilan fisik suatu larutan jernih, koloid agak keruh, suspensi keruh. Jumlah fase larutannya 1 fase, kalau koloid 2 fase, suspensi 2 fase. Kestabilan larutan stabil, koloid cenderung memisah, suspensi mudah memisah. Penyaringan dengan kertas saring biasa, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring. Lanjut. Sistem dispersi koloid. Jika zat terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, maka nama koloidnya aerosol. Contohnya awan, kabut, hairspray. Zat terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, nama koloidnya aerosol padat. Contohnya debu, asap. Zat terdispersi cair, medium pendispersi cair, nama koloidnya emulsi. Contohnya susu, santan, minyak ikan. Jika zat terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, maka nama koloidnya sol. Contohnya tinta, cat, tanah liat dalam air, sele, pati dalam air. Jika zat terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, maka nama koloidnya busa atau buih. Contohnya busa sabun, busa air laut. Jika zat terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, nama koloidnya emulsi padat atau gel.
contoh mutiara, mentega, jeli, agar-agar. Jika zat terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, nama koloidnya sol padat. Contoh kaca warna, perpaduan logam. Lanjut. Jika zat terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, nama koloidnya busa padat. Contoh gabus, styrofoam, karet busa. Sistem dispersi koloid yang penting. Yang pertama adalah emulsi atau emulsi cair, merupakan zat terdispersi cair, medium pendispersinya cair. Contoh santan. Yang kedua, latek atau getah karet. Jangan lupa klik subscribe. Masih sistem dispersi koloid pada emulsi, cair dalam cair. Contoh tadi adalah santan. Santan merupakan emulsi lemak dalam air. Lemak dalam air mengapa bisa bercampur? Adanya emulgator sehingga lemak dan air bisa bercampur. Emulgator. Apakah emulgator itu? Emulgator adalah pembentuk emulsi atau penstabil emulsi. Jika minyak dan air kita campur, maka tidak akan bercampur. Jika minyak plus air kemudian kita tetesi dengan air sabun, akan bercampur membentuk emulsi. Maka di sini air sabun berperan sebagai emulgator. Lemak atau minyak ini air. Bagaimana analisisnya tadi? Minyak molekul nonpolar, sedangkan air molekul polar. Kalau keduanya kita campur, maka tidak bercampur. Kemudian kita lihat dari struktur kimia sabun. Sabun itu terdiri dari hidrokarbon yang berupa nonpolar dan sisi ujung yang lain merupakan polar. Bagian nonpolar biasa disebut ekor. Bagian polar biasa disebut kepala. Ekor itu bersifat hidrofob, artinya tidak suka air. Bagian kepala bersifat hidrofil, artinya suka air. Bagian hidrofob akan menarik minyak yang non-polar, sedangkan bagian hidrofil akan menarik air, sehingga air dan minyak bisa bercampur adanya perantara sabun, membentuk suatu emulsi. Kemudian syarat suatu emulgator itu apabila strukturnya ada bagian non-polar dan polar. Seperti struktur sabun ini ada non-polar dan polar, maka sabun bisa digunakan sebagai emulgator. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Sistem dispersi koloid yang lain, emulsi padat, cair dalam padat. Contoh, mentega, mutiara. Lanjut. Aerosol cair merupakan bentuk koloid di era sekarang banyak sekali. Cair dalam gas itu aerosol cair. Nah, contohnya seperti ini, cair dalam gas. Aerosol cair ini bisa berupa contohnya semprot rambut, hairspray, obat nyamuk semprot, bisa parfum, bisa cat semprot atau pilok. Nah, aerosol itu perlu bahan pendorong. Contohnya bahan pendorong CFC dan CO2. Contoh aerosol cair yang lain adalah kabut. Kabut dapat terjadi pada udara dingin karena banyak kandungan uap air.
dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu penerbangan pengendara bermotor. Jangan lupa klik subscribe. Aerosol padat, yaitu padat terdispersi dalam gas. Contohnya, asap dari pabrik. Asap dari pabrik ini merupakan partikulat padat yang terdispersi di udara. Asap juga dapat berasal dari kebakaran hutan, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pembakaran batu bara. Adanya asap dapat menghalangi jalannya sinar matahari, dapat mengganggu pernapasan, dapat menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan, dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung, dan dapat merusak kesehatan kulit. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.